Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Daru Andrianto, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213250336. Pada hari ini, Kamis 2 Oktober tahun 2025, mengadakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Kanigoro pada kelas 9 dengan tema Iman kepada Hari Akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang anak-anak. Siang. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama patutnya mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul pada kesempatan siang hari ini untuk membahas mengenai bab rukun iman. Oke anak-anak, pada minggu pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bab iman. Apa itu iman? Iman adalah artinya percaya, sedangkan secara istilah iman artinya adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Untuk itu pada pertemuan hari ini atau minggu ini kita akan mempelajari mengenai iman kepada hari akhir atau meyakini hari. Oke anak-anak, sebelumnya di sini saya mau mengadakan presensi terlebih dahulu. Abdul Syakur, Ahmad Fauzi Lintang, Amelisa Citra Milanisti, Andini Hasnari, Angelia Putri, Bagas Cahya Pranto, Caroline Florista, Danang Yega Pratama, Diak Arum, Evi, Fadil Rizal Prayitno, Femas Alvaro, Gayoh Ayu Putri, Hisyam Abdillah, Ijen ya, Jessica Eja, Kevin Putra Nawawi, Mahatma Dhanirapan, Maisaratul Laili, Muhammad Rizky Pratama, Nandira Julita, Naira Suara India, Ovi David, Olivia Mailani, Regina, Reno April, Safira, Sifadia, Syakira Lufiona, Tata Esti Pratiwi, Teguh Joni. Yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, bisa berkumpul yang kita lakukan. Selanjutnya saya akan mengadakan perapian untuk anak-anak yang bajunya masih di luar, silakan dimasukkan. Ya, silakan dimasukkan dulu. Karena perapian itu sangat penting dalam belajar untuk membentuk disiplin. Sudah? Selanjutnya kita buka pelajaran ini dengan berdoa. Saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa.
Sebagaimana biasanya, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca surat-surat pendek. Kita baca yang pertama surat Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan juga surat Anas. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekian anak, pelajaran hari ini akan saya mulai dengan salah satu kata-kata dari pepatah. Boleh dikata wajah kurang tidur asalkan bukan kita yang kurang bersyukur. Pada hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir. Terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah kita setelah mempelajari bab ini menjadi mengetahui apa itu hari akhir. Selanjutnya, apakah itu yang disebut dengan kiamat, macam-macam kiamat. Setelah itu kita juga mengetahui nama lain dari hari kiamat. Dan anak, demikian tadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita mulai pada pembahasan yang selanjutnya. Oke. Menelusuri mengenai iman. Iman kepada hari akhir. Sebelumnya saya ada pertanyaan untuk kalian. Silakan nanti yang bisa angkat tangan. Bagaimana pendapat kalian seandainya kalian tahu bagaimana proses terjadinya hari kiamat? Silakan angkat tangan. Bagaimana seandainya kalian tahu kejadian hari kiamat? Bagaimana seandainya kamu tahu proses atau kejadian hari kiamat? Ya, karena sholat tepat waktu. Oke, bagus. Jawaban Dana bagus. Saya rasa sepertinya ada yang ingin menjawab yang lainnya. Silakan. Ada yang ingin menjawab? Oke, Simpan. Jika saya tahu, pokoknya intinya saya akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan meningkatkan ibadah. Oh ya, sama. Tepuk tangan semuanya.
beribadah dengan baik. Nah, itu jawaban dari anak-anak. Jawaban yang sangat bagus yang akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai hari akhir, iman kepada hari akhir. Nah, seringkali kita mendengar apakah yang disebut dengan hari akhir. Saya rasa kita sudah tahu apa itu hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya seluruh alam semesta. Hari hancurnya seluruh alam semesta, baik itu berupa daratan, lautan, ataupun planet-planet yang ada di alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan hari akhir. Nah, sedangkan hari akhir atau kiamat itu dibagi menjadi dua. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengenalan jalan iman. Dalam perjalanan hidup, iman menjadi panduan utama. Menerapkan makna hari akhir dalam kehidupan seharian membantu kita untuk lebih menghargai setiap detik yang ada. Nah, dengan kita mempelajari hari akhir ini, diharapkan kita membawa dampak yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini, khususnya nanti ketika kita sudah di akhirat. Selanjutnya mengenai konsep dari hari akhir. Hari akhir adalah peristiwa yang mengubah segalanya. Karena yang awalnya kita hidup di dunia, setelah terjadinya hari akhir, kita menjadi berubah alam, yaitu di akhirat. Bahwa setiap tindakan di dunia ini mempunyai konsekuensi. Kita boleh melakukan apapun, kita boleh melakukan sekehendak kita, tetapi kita harus tahu bahwasanya konsekuensi itu ada. Dengan menyadari hal ini, kita dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tujuan iman dalam kehidupan sehari-hari utamanya adalah untuk berdoa, beramal, dan berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kasih sayang, dan juga menyebarkan nilai positif dan membina masyarakat yang lebih baik. Karena untuk penjelasan yang lebih jelas, mari kita menyimak video yang akan saya buat berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur, yang di dalam kubur. Nah, jadi hari kiamat itu pasti akan terjadi, tetapi untuk waktunya ini tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Saya rasa sampean pasti sudah sempat membaca di rumah mengenai kiamat sughra dan kiamat kubra. Sekilas saja, kiamat sughra itu artinya adalah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubra adalah kiamat besar. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Kiamat sughra ini disebut juga adalah kiamat kecil. Kemudian ada yang namanya kiamat kubra. Nah, ini yang kita namakan sebagai kiamat besar atau hari kiamat yang sesungguhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kiamat sughra atau kiamat kecil? Jadi kiamat sughra itu maksudnya adalah terjadinya kematian, musibah yang menimpa sebagai umat manusia, ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai kiamat kecil, ada banjir, ada gunung meletus, tsunami, ini yang namanya kiamat kecil. Nah, kemudian kalau kiamat besar atau kiamat sughra ini hancurnya seluruh alam semesta beserta dengan isinya, jadi tidak akan tersisa
semua makhluk itu pasti akan mati. Tersebut akan manusia itu seperti laut, itu terletak gunung seperti bumi terletak seperti itu. Nah, ada beberapa tanda dari kiamat kecil. Ini adalah tanda-tanda Fungsinya adalah tanda menjelang munculnya hari kiamat. Yang pertama, limpahnya benda, kemudian orang tidak menerima sembako, munculnya orang-orang yang dikenali, kurangnya sifat amanah, banyak pejabat yang zolim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, menjadi merajalela, memperindah masjid, tapi tanpa menggunakannya, ini tidak diisi ya, merubah mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan Islam, merajalela sadisme, urusan silaturahim, buruknya hubungan tetangga, orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba, sifat kikir, sifat egois, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, banyak kebohongan dan informasi yang simpang-siur. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Kemudian ada juga yang lainnya, tanda-tandanya. Tanda-tanda dari kiamat kecil. Misalkan hamba saya perempuan melahirkan tuannya, jadi maksudnya anak itu memperlakukan ibunya itu seperti hamba saya, seperti pembantu ya. Kemudian ilmu agama adalah tidak penting, perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan, merajalela di mana-mana, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, kemudian banyaknya terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam, dan kemudian lahirnya dajjal yang mengaku dirinya bersama Allah dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya tanda-tanda kiamat besar. Nah, kalau tanda-tanda kiamat besar, artinya hari kiamat itu sudah di depan mata. Hari kiamat itu akan segera tiba. Betul. Yang pertama, cirinya itu adalah dabatul ard, jadi binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Kemudian ada binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Kemudian adanya Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih, karena Nabi Isa itu belum dicabut nyawanya oleh Allah, tetapi diangkat ke langit. Nah, nanti ketika hari kiamat akan tiba itu, Nabi Isa itu kemudian akan diturunkan ke langit. Oke anak-anak, itu tadi mengenai kiamat kubro dan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat kecil, berikut tadi juga adalah tanda-tandanya. Di antaranya seperti mulai banyaknya perzinahan, kemudian adanya hamba sahaya yang melahirkan tuannya, dan juga seperti minuman keras yang merajalela. Kemudian kiamat kubro adalah kiamat besar, akhirnya seluruh alam semesta beserta isinya. Untuk tanda-tandanya seperti tadi, contohnya adalah turunnya Dajjal, kemudian turunnya Jabalul Ard, dan juga matahari terbit dari barat. Tadi ada satu lagi mengenai nama-nama lain dari hari akhir, seperti Al-Qari'ah yaitu hari kiamat, ada juga Al-Zalzalah yang artinya keguncangan. Oke, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk kalian. Sudah menerima ya? Ya. Oke, kalau begitu silakan LKPD-nya dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Pak. Ini kelompok berapa nih?
kebetulan mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan kelompok dari Reno masuk ke depan untuk menyampaikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya kelompok berapa? Loh. Papat dulu. Papat dulu. Kan contoh lima Bisa pimpin. selalu membuat baik karena yakin semua amal akan dibayar. Kedua, menjauhi perbuatan dosa bertakut akan siksa akhirat. Tiga, bersikap jujur dan amanah karena sadar bahwa semua akan dilakukan. Empat, bersabar dalam cobaan serta percaya bahwa Allah memberi ganjaran di akhirat. Perilaku orang yang tidak beriman pada hari akhir, berbuat semaunya karena tidak percaya adanya balasan. Mengabaikan ibadah serta tidak yakin dengan pahala dan dosa. Serta menipu yang berbuat sebenarnya atau zalim karena tidak merasa akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya mengejar duniawi tanpa memikirkan kehidupan setelah mati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Nama saya Obi, nama saya Rizky, nama saya Gading. Penugasan kreatif. Buatlah poster berisi kalimat motivasi singkat bersama hari akhir. Hari akhir bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyadari bahwa hidup adalah amanah budi. Kegiatan nomor 1. Tema poster hari akhir. Nomor 2, alat yang dibutuhkan HP dan aplikasi Canva. 3, 4, pesan dalam poster iman kepada hari akhir. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ice breaking selanjutnya, ini masih berkaitan dengan kata-kata Islami. Nah, untuk ice breaking ini saya mengambil tema mengenai charger HP. Nah, seperti yang kalian bawa tadi, HP itu selalu membutuhkan daya. Tetapi apabila HP ini kehabisan daya, maka kita harus melakukan charging. Tetapi kalau hati kita yang kesepian, hati kita yang tidak, maka charger kita adalah sholat dan juga zikir. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian. Itu tadi adalah pelajaran kita hari ini mengenai bab iman meyakini hari akhir. Sebelumnya saya akan sedikit melakukan refleksi, yaitu bahwasanya setelah kita mempelajari bab meyakini iman pada hari akhir ini, diharapkan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan senantiasa melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Kita harus saling menyayangi dengan sesama manusia. Kita harus saling menghormati dengan orang yang lebih tua, serta kita saling menyayangi dengan mereka yang lebih muda. Untuk menutup acara
untuk pelajaran hari ini saya minta untuk dua kelompok menyampaikan kata-kata atau quote tentang hari akhir. Untuk itu silakan dari kelompoknya Dana. Hari kiamat adalah hari pengingat bahwa dunia hanyalah sementara. Ya, tepuk tangan untuk Dana. Oh iya. Selanjutnya silakan kelompoknya Yu. Hari akhir adalah kepastian sementara di dunia hanyalah keseluruhan. Tepuk tangan. Oke anak-anak, untuk itu saya mohon menyampaikan tema dari masing-masing tugasnya. Silakan disampaikan dari mejanya masing-masing. Pertama dari kelompoknya Laili. Temanya silakan disampaikan. Mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Oke, selanjutnya silakan dari kelompoknya Vio. Pesan dalam poster. Pesannya yaitu hidup di dunia hanyalah sementara. Persiapkan kau untuk kehidupan akhirat dengan iman dan amal saleh. Kemudian dari kelompoknya Safira. Pesannya adalah dalam poster cara menerima dunia karena pesan dalam poster kita adalah jangan terlena dengan dunia karena akhirat adalah tujuan hidup yang kekal. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Saya harap semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa setelah mempelajari bab iman pada hari akhir ini, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk itu, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini membaca surat Al-Asr. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Akhirnya kita pulang. Dino gini, Dino. Pihak-pihak